Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Firsyani dengan NIM 4322-101-0064. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistika Bisnis dan Praktikum dengan jam 13.15 hingga 15.45 di ruang T003 dengan dosen pengampu Ibu Ernastiani Dr. SE MSI. Pada video ini, saya akan melakukan uji asumsi klasik pada tabulasi data yang sudah saya buat, lalu melakukan pengobatan atas data yang tidak normal. Di sini saya mengambil jumlah sampel 20 perusahaan dengan perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022. Uji klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Berikut videonya, selamat menonton. Baik, di sini telah terdapat tabulasi data yang sudah saya siapkan yang berasal dari masing-masing perusahaan yang terdaftar di IDX. Di sini saya menggunakan 20 perusahaan dengan sektor properti dan real estate dengan perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022. Data ini didapatkan dari annual report masing-masing perusahaan. Kemudian, di sini saya menggunakan variabel X yang berjumlah 7 variabel X dan 1 variabel Y. Pada variabel X, yaitu Dewan Komisaris, kemudian Dewan Direksi, lalu Komite Audit, kemudian Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, kemudian Leverage, dan LN Size. Sedangkan pada variabel Y, yaitu Y return saham. Di sini, Dewan Komisaris didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi, kemudian Dewan Direksi didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi, kemudian Komite Audit didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi, dan Dewan Komisaris Independen pun sama didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Selanjutnya, pada kepemilikan institusional didapatkan dari annual report pada bagian modal saham atau komposisi pemegang saham, di mana saham yang dimiliki tersebut, kemudian saham yang beredar, dibagi menghasilkan kepemilikan institusional, kemudian pada leverage didapatkan dari laporan keuangan pada total utang dibagi dengan total aset menghasilkan leverage. Kemudian LN size didapatkan dari total aset dengan rumus sama dengan LN kurung buka total aset. Selanjutnya pada variabel Y, yaitu return saham, didapatkan dari harga saham 1 April atau 3 April apabila pada tanggal 1 merupakan hari libur, kemudian ditambah dengan 1, lalu harga saham 31 Maret ditambah dengan 1. Dengan rumus harga saham 1 April dikurangi dengan harga saham 31 Maret, lalu dibagi dengan harga saham 31 Maret, menghasilkan return saham. Kemudian setelah tabulasi data sudah disiapkan, kita masukkan tabulasi data ini ke dalam SPSS. Di SPSS ini terdapat 2 menu, yaitu data view dan variable view. Kita klik yang bagian variable view dulu. Di sini pada tabel name diisi dengan tahun. Kemudian yang kedua itu emiten. Selanjutnya kita masukkan variabel X yang kita punya. Yang pertama yaitu DK, selanjutnya DD, kemudian KA, lalu KIND, selanjutnya KI, kemudian LEV, lalu UP, dan 1 variabel Y yaitu return saham. Oke, setelah variabel-variabel dimasukkan ke dalam SPSS, kita rubah kolom label, tahun menjadi tahun, emiten tetap menjadi emiten, kemudian DK diisi dengan Dewan Komisaris, kemudian DD yaitu Dewan Direksi, kemudian KA yaitu Komite Audit, kemudian KIND, yaitu Dewan Komisaris Independen,
Kemudian KI yaitu kepemilikan institusional. Lalu LEV yaitu leverage. Kemudian up yaitu LN size. Dan return saham tetap return saham. Kemudian pada type kita rubah emiten menjadi string. Kita klik OK. Lalu pada measure kita rubah kecuali emiten dirubah dengan scale. Karena pada emiten itu bukan mengandung unsur angka ya teman-teman semua. Oke, setelah itu pada tahun kita rubah desimal menjadi 0. Oke, setelah semua dirubah, kemudian kita masuk ke dalam data Excel yang tadi sudah disiapkan, kemudian copy semua datanya untuk dilakukan penginputan ke dalam SPSS. Copy dan kita masukkan ke dalam SPSS pada data view. Kemudian setelah melakukan proses pengecekan data yang sudah diinput ini, kemudian kita klik Analyze untuk masuk ke dalam tahapan uji klasik. Klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Descriptive, kemudian pindahkan variabel ke ruas sebelahnya dengan CTRL-A, jadi semuanya kita masukkan ke dalam variabel. Masukkan. Setelah dimasukkan, kita klik Option dan sesuaikan yang di checklist, kemudian pada dispersion, STD deviation, minimum maksimum di checklist, dan display order variable list juga dipilih. Kemudian klik Continue dan OK. Baik, di sini telah terdapat output descriptive statistik. Lalu selanjutnya kita klik Analyze lagi. Lalu klik Regression, kemudian pilih Linear, lalu di sini pindahkan variabel Y yaitu return saham ke dalam kolom dependen, lalu masukkan semua variabel X ke dalam kolom independen. Setelah variabel X dan Y dimasukkan ke dalam independen dan dependen, selanjutnya kita klik Save. Lalu checklist pada kolom residuals yaitu Unstandardized. Kemudian klik Continue. Lalu OK. Di sini terdapat output itu variabel entered atau remove, kemudian model summary, lalu ANOVA, coefficient, dan residual statistik. Kemudian pada bagian regression ini kita delete. Lalu kita cek apakah data RES1 sudah bertambah. Nah, di sini sudah bertambah ya RES1-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap uji normalitas, di mana langkah berikutnya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih One Sample KS. Oke, di sini sudah terdapat variabel-variabel yang dimiliki. Kemudian kita pindahkan Unstandardized RES1 ke dalam test variable list. Masukkan. Kemudian setelah Unstandardized dimasukkan ke dalam test variable list, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita klik Transform. Lalu kemudian pilih Compute Variable.
Nah, di sini kita masukkan all pada function group, kemudian pada function and species variable kita pilih ABS, masukkan ke dalam numeric expression, kemudian pada dalam kurung ini kita masukkan variable unstandardized residual res1. Oke, kemudian pada target variable ini diisikan dengan ABS res1. Lalu selanjutnya klik OK. Kemudian akan muncul tabel ABS res1. Setelah tabel ABS res1 ini muncul, langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear, kemudian keluarkan return saham dari kolom dependent, dan ubah menjadi ABS res1. Lalu kita klik Save pada Residual, kita pilih Unstandardized ini, kita unchecklist. Kemudian kita klik Continue, lalu OK. Baik, di sini telah terdapat output. Kemudian kita klik Analyze, lalu selanjutnya klik Regression, lalu pilih Linear, kemudian keluarkan ABS res1 dari dependent, lalu ubah menjadi return saham. Kemudian kita klik Statistik, kemudian checklist Collinearity Diagnosis, dan Darwin-Watson. Kemudian klik Continue, kemudian pilih Plots, lalu masukkan spread ke dalam X, dan masukkan spreadsheet ke dalam Y, lalu pada Standardized Residual Plots, checklist Histogram, dan Normal Probability Plot. Kemudian klik Continue, lalu OK. Baik, di sini terdapat hasil output dari data tabulasi yang sudah diuji. Di mana untuk uji normalitas, yaitu pada tabel N-part test, one sample, Kolmogorov, Smirnov test. Kemudian tabel ini kita copy ke dalam Word untuk dilakukan analisis apakah terjadi pengobatan atau tidak. Kemudian kita lihat keterangan untuk lolos uji normalitas, yaitu jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%. Dikarenakan pada data ini nilainya kurang dari 0,05, maka harus dilakukan pengobatan uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji ini dilihat dari tabel koefisien. Tabel ini kita masukkan ke dalam Word terlebih dahulu untuk dilakukan analisis apakah perlu dilakukan pengobatan atau tidak. Baik, di sini kita lihat keterangan untuk lolos uji heteroskedastisitas bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%. Dalam data ini terlihat bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan atau lolos uji heteroskedastisitas.
Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini dapat dilihat dari tabel model summary. Tabel ini kita pindahkan ke dalam Word terlebih dahulu untuk dilakukan analisis apakah harus dilakukan pengobatan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui apakah uji autokorelasi ini lolos atau tidak, yaitu dilihat dari jika DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Kemudian pada data kami ini, N sama dengan 20 yang berasal dari jumlah emiten dikalikan dengan 3 yaitu jumlah tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Kemudian K yaitu 7 variabel yang berasal dari variabel X, kemudian DU dilihat dari tabel Darwin-Watson, dengan K yaitu 7 dan N 60. Di sini terlihat bahwa DU sebesar 1,8505. Kemudian DW yaitu didapatkan dari tabel Darwin-Watson yang berada di tabel SPSS ini, yaitu 2,401. Kemudian untuk mencari DL, rumusnya 4 dikurang DU, yaitu 4 dikurang 1,8505 menghasilkan 2,1495. Maka dapat disimpulkan bahwa DU lebih kecil dari nilai DW, kemudian lebih besar dari nilai DL. Maka, pada uji autokorelasi, terjadinya autokorelasi sehingga perlu untuk dilakukan pengobatan. Selanjutnya yang terakhir adalah uji multikolinearitas, di mana uji ini dapat dilihat dari tabel koefisien. Tabel ini kita copy ke dalam Word terlebih dahulu untuk dilakukan analisis apakah perlu dilakukan pengobatan atau tidak. Uji multikolinearitas ini dikatakan lolos apabila nilai VIP lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar daripada 0,01. Sehingga dari data yang terdapat di SPSS ini dapat terlihat bahwa nilai VIP lebih kecil daripada 10, sedangkan pada nilai tolerance lebih besar daripada 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas tidak perlu dilakukan pengobatan atau terjadinya lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya, kita mulai untuk pengobatan uji autokorelasi. Di mana untuk mengobati uji autokorelasi, pertama kita kembali ke dalam SPSS pada menu input, kemudian klik transform, lalu klik compute variable. Kemudian di sini kita reset terlebih dahulu.
Lalu setelah di reset, masukkan lagi pada target variabel. Kemudian pada kolom function group kita pilih all. Kemudian masukkan lag1 ke dalam numeric expression. Lalu pada dalam kurung tersebut kita masukkan dengan unstandardized residual. Lalu setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini telah terdapat tabel lagi. Lalu step selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Kemudian di sini setelah muncul kotak dialog, kita reset terlebih dahulu. Kemudian return saham kita pindahkan ke kolom Dependent. Lalu untuk variabel X kita pindahkan ke kolom Independent. Dan lagi kita pindahkan ke dalam independen juga. Setelah itu kita klik statistik, lalu checklist estimated pada regression coefficient, kemudian checklist model fit, lalu checklist Durbin-Watson pada residual. Lalu klik continue, kemudian OK. Di sini telah terdapat output yang muncul, yaitu regression. Setelah itu kita melakukan analisis terhadap perubahan pengobatan. Kita klik tabel model summary untuk dimasukkan ke dalam Word. Di sini sebelum pengobatan, terlihat bahwa DU sebesar 1,8505 lebih kecil daripada DW sebesar 2,401 dan lebih besar daripada DL yaitu 2,1495. Dan setelah pengobatan, terlihat bahwa DU sebesar 1,8505 lebih kecil daripada DW sebesar 1,957 dan lebih kecil daripada DL yaitu 2,1495. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengobatan uji autokorelasi telah berhasil. Selanjutnya yaitu melakukan pengobatan uji normalitas, yaitu dengan cara masuk ke dalam menu SPSS penginputan data. Kemudian di sini kita klik menu transform, kemudian kita pilih compute variable. Lalu di sini setelah tabel muncul, maka kita melakukan reset terlebih dahulu. Kemudian masukkan ln pada target variabel, lalu
tulis DK karena variabel X yang pertama yaitu Dewan Komisaris atau DK. Kemudian pilih all pada function group, kemudian pada function and special variable, kita pilih dengan ln. Oke, kita masukkan ke dalam numeric expression. Kemudian di dalam kurung ini kita isi dengan Dewan Komisaris. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya tetap melakukan hal yang sama, lalu dengan variabel X yang kedua. Compute variable, kemudian di sini lndd karena variabel X yang kedua yaitu dewan direksi. Kemudian pada numeric expression dalam kurung kita ubah menjadi dewan direksi. Kemudian klik OK. Lalu memasukkan variabel X yang ketiga yaitu KA. Kita rubah ODD menjadi KA. Kemudian pada numeric expression dalam kurung kita rubah menjadi komite audit. Kemudian klik OK. Selanjutnya memasukkan variabel X yang keempat yaitu KIND, transform compute variable, lalu KA kita ganti dengan KIND. Lalu pada numeric expression dalam kurung kita rubah dengan Dewan Komisaris Independen. Lalu klik OK. Kemudian untuk variabel yang kelima juga melakukan hal yang sama, transform kemudian compute variable. Kemudian KIND kita ubah menjadi KI, lalu numeric expression dalam kurung kita rubah menjadi kepemilikan institusional. Lalu klik OK. Selanjutnya, klik transform, terus compute variable, lalu masukkan ln left, KI kita ubah menjadi leverage, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya, untuk up, left kita ubah menjadi up, kemudian pada numeric expression dalam kurung dirubah menjadi size, kemudian klik OK. Selanjutnya lakukan hal yang sama juga untuk variabel Y. ln Y, kemudian pada numeric expression dalam kurung up kita ubah menjadi return saham, lalu klik OK. Lalu di sini telah muncul data input yang tadi telah dimasukkan, yaitu LNDK, LNDD, LNKA, LNKIND, LNKI, LNLEF, LNUP, dan LNY. Selanjutnya, kita klik menu Analyze, lalu klik Regression, lalu Linear, kemudian kita klik Reset. Lalu setelah di-reset, langkah selanjutnya yaitu masukkan LNY ke dalam dependent, dan masukkan LNDK, LNDD, LNKA, LNKIND, LNKI, LNLEF, dan LNUP ke dalam independent. Kemudian klik Save. Lalu selanjutnya checklist unstandardized pada residual.
lalu continue, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog dan One Sample KS. Kemudian di sini kita klik Reset, lalu masukkan Unstandardized Residual ke dalam test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini telah terdapat tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang telah diperbarui atau yang telah diobati. Tabel ini kita masukkan ke dalam Word terlebih dahulu untuk dilakukan analisis. Di sini terlihat bahwa hasil asimsik itu lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Sehingga kesimpulannya yaitu pengobatan uji normalitas berhasil dilakukan. Baik, sekian video mengenai uji asumsi klasik dan juga pengobatan uji normalitas dan pengobatan uji autokorelasi yang sudah dibuat melalui SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.